Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam patutlah kiranya kita mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan setiap amal sholih yang kita lakukan akan bisa menjadi investasi akhirat kita. Yang kedua, assalatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, tanggal 28 kemarin atau sebagian saudara kita merayakannya di hari Kamisnya tanggal 29. Kita umat Islam di seantero dunia ini merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya yang sesungguhnya tidak kalah sakralnya dengan Idul Fitri. Hari Raya yang mengandung banyak pelajaran-pelajaran kehidupan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Maka perkenankan pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan hikmah-hikmah apa saja yang terdapat di dalam Hari Raya Idul Kurban, sehingga perayaan dan peringatan Idul Kurban ini betul-betul bisa kita maknai secara mendalam, bisa kita resapi di dalam relung-relung hati kita yang paling mendalam, sehingga kita diharapkan akan betul-betul menjadi hamba Allah yang qarib, yang dekat kepadanya. Dan itulah hakikat korban. Korban sesungguhnya adalah salah satu upaya seorang hamba untuk melakukan satu akselerasi atau percepatan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, hikmah kurban yang pertama adalah menunjukkan rasa syukur kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita renungkan betapa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini. Apakah itu nikmat batiniah, apakah itu nikmat jasmaniah, ini tidak bisa kita nilai dengan nominal harta. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menuntut pembuktian syukur itu dengan segala kesadaran, dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, kita melaksanakan kurban. Maka sesungguhnya kurban ini adalah salah satu bentuk rasa syukur, rasa terima kasih seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Jadi nampak jelas dalam ayat ini bahwa kurban adalah salah satu bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Hikmah dari ibadah kurban adalah melatih kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas. Semata-mata kita laksanakan perintah Allah itu hanya untuk mencari ridhonya. Maka binatang kurban ketika kita lakukan ibadah penyembelihan itu bukan untuk kita pamerkan di hadapan saudara kita yang lain. Misalnya kita menyembelih seekor sapi, kemudian kita mengharapkan orang lain memuji kita, memuji kekayaan kita, memuji ketaatan kita. Bukan itu yang kita raih. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanaluha luhumuha wala dima'uha. Sesungguhnya daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah jiwa keikhlasan dan ketaatan dari seorang hamba. Maka ketika kita itu berkurban, niatkanlah ikhlas semata-mata ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketaatan dan ketundukan, beliau menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Sampai kemudian Allah mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Cukup Ibrahim, engkau telah membuktikan kecintaanmu kepada aku, tidak bisa dikalahkan dengan kecintaanmu terhadap apapun saja yang ada di dunia. Bahkan sampai-sampai anak tercintanya, anak semata wayangnya pun dikorbankan demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah dari ibadah kurban ini adalah memupuk kepedulian kepada sesama kita. Betapa kita kemarin ketika menyembelih binatang kurban itu kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang mungkin selama ini bagi mereka memakan daging sapi atau daging kambing adalah sesuatu yang sangat sulit. Tetapi ketika hari raya kurban itu kita berbagi, kita bersama-sama bersatu dengan saudara sesama kita untuk menyembelih, kita memotong daging itu, kemudian kita bagikan kepada saudara kita yang mungkin selama ini sulit untuk memakan makanan yang berupa daging tersebut. Maka dengan itu kita termasuk orang-orang yang menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada sesama, dan itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, hikmah berikutnya adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa hanya orang-orang yang mempunyai imanlah yang ia rela mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk berkorban itu. Bisa kita bayangkan, satu ekor kambing seharga kurang lebih 3 sampai 4 juta, bahkan ada yang seharga 5 juta. Lebih-lebih satu ekor sapi seharga 25 juta. Itu semua kita persembahkan demi kita mengharapkan yang namanya ridho Allah dan cintanya. Maka ketika kita itu berkurban dengan penuh keikhlasan, ini akan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga dengan demikian, hakikat kurban tadi saya sampaikan adalah kita menjadi hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita sudah menjadi hamba yang dekat kepada Allah, maka hidup kita di dunia ini akan menjadi satu kehidupan yang menyenangkan. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan ketika kita sudah menjadi hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, di hari raya kurban ini marilah kita berusaha untuk menggali makna-makna yang tersirat di dalamnya, sehingga dengan demikian setiap hari raya Idul Kurban ini akan bisa menjadikan kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya, hamba-hamba Allah yang semakin taat kepadanya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya adalah sosok ayah yang solih,
ibunya adalah sosok ibu yang solihah, maka melahirkan anak-anak yang solihin. Demikian yang kita harapkan, sehingga keluarga kita di dunia ini akan bisa menjadi serpian-serpian surga Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya hidup yang seperti itu, dan ini senantiasa kita resapi dan kita gali dari peristiwa Idul Kurban ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi la'alakum tuflihun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi